Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Jawahir Al-Bukhari ini membawakan hadis-hadis tentang periwayatan dari Imam Bukhari, diringkas hingga sekitar 700-an hadis lah di dalam kitab ini kira-kira, dan disertai dengan syarah hadis yang dinukilkan dari Syekh Al-Qastolani. Syekh Al-Qastolani ini ulama yang sangat warok. Kalau nama lengkapnya beliau itu Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakrah bin Abdul Malik bin Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Ali bin Al-Qastolani Qahiri Asy-Syafi'i. Ulama yang lahir di Mesir 22 Dzulqa'dah 851 Hijriah. Beliau memang sudah menjadi ulama yang sangat masyhur. Banyak sekali karya-karyanya, banyak sekali kitab-kitab yang dihafal, sehingga beliau punya karya-karya yang sangat luar biasa. Beliau mensyarah Sahih Bukhari, mensyarah Sahih Muslim, dan Al-Burdah juga. Dan seorang ahli ilmu yang belajar tentang hadis sudah tidak asing lagi dengan beliau Al-Qastolani. Maka di dalam kitab Jawahir Al-Bukhari ini, selain nanti membacakan periwayatan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari, ada keterangan-keterangan yang diambil dari Al-Imam Syekh Al-Qastolani. Ini akan menambah kredibilitasnya sangat hebat sekali untuk kita sebagai orang awam ya. Maka sebelum kita membacakan hadis Rasulullah SAW, ayo ikhwah harus tahu apa keutamaan menjadi ahli hadis. Keutamaan menjadi ahli hadis. Di dalam kitab Jawahir Al-Bukhari ini, penulis Syekh Muhammad Mustafa Al-Imarah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala kepada beliau, dan semoga Allah memberikan manfaat keutamaan kepada kita sebagaimana Allah memberikan manfaat dan keutamaan kepada beliau. Di sini beliau membawakan satu riwayat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa 'addaha farubba jamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu." Rawahu Syafi'i wal Baihaqi. Semoga Allah menjadikan ceria orang yang mendengar ucapanku, lalu ia menghafal, memahami, dan menerapkannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti darinya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi. Artinya, semoga Allah mengkhususkan keceriaan dan kebahagiaan hanya untuknya, karena ia telah berusaha mendalami ilmu, mengaktualisasikan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Rasulnya itu. Orang yang menghafal apa yang mendengarnya dan kemudian menyampaikannya sama seperti yang
ia dengar tanpa melakukan perubahan sedikit pun. Masya Allah, ini keutamaannya ya, menjadi ahli hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia bercerita Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Allahumma arham khulafabi kulna ya Rasulullah wa man khulafauka qala alladzina yarawna ahadisi wa yu'allimuna halin nas. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada para khalifahku. Kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan para khalifahmu itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkannya kepada umat manusia. Hadis riwayat Tabrani. Jadi khalifah yang dimaksudkan Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan kepada umat manusia. Ini keutamaan ahli hadis, keutamaan orang yang mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dituliskan di dalam kitab ini, tidak diragukan lagi bahwa mengajarkan dan menyampaikan sunnah kepada kaum muslimin itu merupakan salah satu tugas para nabi. Oleh karena itu, barang siapa yang mau melaksanakan tugas itu, berarti ia telah menjadi khalifah, wakil bagi mereka semua. Bukan sifat para nabi meninggalkan musuh-musuh mereka dan tidak menasihati mereka. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi para penuntut hadis dan penukil sunnah hanya memberikan hadis dan sunnah itu kepada orang-orang yang dekat saja dan tidak kepada musuhnya. Seorang ahli hadis berkewajiban untuk berkeinginan dan berkemauan keras menyebarluaskan hadis tersebut. Jadi ini yang pentingnya, bukan hanya kepada temannya saja, tapi juga kepada orang yang dianggap musuh pun sampaikan itu hadis kepada mereka. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri pernah menyuruh dan menyebarkan apa yang ada pada beliau melalui sabdanya, balighu anni walau ayah, rawahul Bukhari, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Al-Madzari mengemukakan artinya sampaikan hadis-hadis diriku meskipun hanya sedikit. Sedangkan Al-Baidawi mengatakan Rasulullah menggunakan kalimat meski hanya satu ayat dan bukan satu hadis, karena secara tersirat perintah menyampaikan hadis tentu lebih diutamakan lagi, sebab penyebaran ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Bahkan pemeliharaan dan penjagaan dari kemusnahan serta penyimpangan pun sudah dijamin oleh Allah. Dan inilah yang diharapkan oleh penukil-penukil hadis, agar ada orang yang mau menerbitkan buku ini serta menyebarluaskannya ke seluruh belahan bumi dengan mengharapkan keridhaan Allah sebagai bentuk pengabdian kepada agama dan kaum muslimin serta wujud cinta kepada Rasulullah SAW. Ayo lihat, jelas sekali kan keterangan-keterangan ini. Imam Malik rahimakumullah pernah berkata, pernah sampai kepadaku berita bahwa pada hari kiamat kelak para ulama akan dimintai pertanggungjawaban mengenai penyampaian ilmu yang pernah mereka sampaikan, sebagaimana para nabi SAW juga akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal tersebut. Ini penyampaian Imam Malik. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak mengetahui ilmu yang lebih baik dari ilmu hadis bagi orang yang menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya umat manusia ini masih terus membutuhkannya, bahkan dalam hal makan dan minum mereka. Yang demikian itu lebih baik dari amalan sunnah, baik sholat maupun puasa, karena mempelajari ilmu hadis merupakan fardu kifayah. Ini Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan. Dan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafi adulu
yungfuna anhu tahrifal ghalina wahtihali mubtilina wa ta'wili al jahilina rawahul jami'i min sahabah. Ilmu hadis ini dibawa oleh orang-orang yang adil dari generasi ke generasi. Mereka memberantas penyimpangan yang berlebih-lebihan, meluruskan jalannya pelaku kebatilan dari penafsiran orang-orang yang bodoh. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan yang demikian itu merupakan pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang dipeliharanya ilmu hadis ini dari berbagai penyimpangan sehingga ilmu itu tidak akan pernah sirna. Demikian itulah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengetahuan mengenai ilmu hadis yang dimiliki oleh beberapa orang fasyik tidak menafikan bahwa ilmu hadis ini dipegang oleh orang-orang yang adil. Bukan berarti yang lainnya tidak mengerti sama sekali ilmu hadis. Dan sebenarnya ilmu hadis yang dimiliki oleh orang-orang fasyik itu maka hakikatnya bukan ilmu, karena mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Demikian itu yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i rahimakumullah dalam ungkapannya, tidak ada arti ilmu yang tidak disertai dengan ketakwaan, tidak ada pula akal pikiran tanpa disertai dengan etika. Tidak ada ilmu tanpa ketakwaan, tidak ada akal tanpa etika, kata Imam Syafi'i ya. Imam Al-Qahtani pernah berkata, di dunia ini tidak ada pelaku bid'ah melainkan dia membenci ahli hadis. Tanda-tanda orang yang dia menjadi pelaku bid'ah adalah mereka yang selalu membenci hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan-keutamaan yang ada pada sunnah Rasulullah SAW menjadi ahli hadis. Maka siapa yang tidak pengen menjadi ahli sunnah, menjadi ahli hadis, menjadi orang yang mengenal lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan di antara kemuliaan ahli hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bercerita, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia terhadap diriku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ingat, sebaik-baik manusia terhadap diriku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan mereka yang mempelajari hadis Rasulullah SAW, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, lisannya akan mengucapkan Rasulullah SAW. Qala Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan bersabda Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali dia akan mengucapkan itu. Secara otomatis dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia selalu mengucap-ucap Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW. Secara otomatis dia berselawat. Maka para ahli hadis inilah yang paling banyak dalam hidupnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka berbahagialah ketika kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan yang benar dan gamblang, karena memang di antara umat ini tidak ada yang berselawat lebih banyak melebihi para ahli hadis. Yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah SAW adalah para ahli hadis. Orang-orang yang senantiasa membaca hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang selalu belajar tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang selalu mengkisahkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, dia adalah para ahli hadis yang nanti akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Ini kemuliaan yang mulia. Begitu juga dengan yang mendengarkan. Ketika mendengarkan kata Nabi Muhammad, maka
Anda yang menyimak pembahasan ini, maka Anda harus mengikuti dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada penceramah mengatakan Rasulullah, maka lisan kita yang mendengar sallallahu alaihi wasallam. Ada kata terucap Muhammad, maka ucapkan di lisan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mendengar bersolawat, orang yang mengajarkan bersolawat, solawat terus menggema dalam waktu-waktunya. Ini yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Yaman bin Asyakir mengemukakan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya atas mereka dengan menganugerahkan fadilah yang besar tersebut. Mereka itulah orang yang paling baik kepada Nabi, yang paling baik kepada Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, karena mereka senantiasa bersolawat setiap saat, baik ketika sedang di dalam majelis, pada saat sedang bermudzakarah, atau pada saat menyampaikan hadis, atau ketika sedang belajar. Insya Allah mereka ini kelompok yang selamat. Ahli hadis ini seperti itu, sedang bermajelis membawakan sunnah Nabi Muhammad SAW, bermudzakarah menyebut Rasulullah SAW. Ketika sendirian dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di hadapan manusia dia mengkisahkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Di hadapan murid-muridnya dia belajar, di hadapan muridnya dia mengajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika sendirian dia membaca hadis tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa hari-harinya diisi dengan mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Otomatis lisannya selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemuliaan, 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 kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk dari golongan mereka, yaitu menjadi ahli hadis, serta menyatukan kita semuanya dalam satu ikatan dengan mereka, dengan para ulama-ulama ahli hadis. Dan semoga Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merestui kita untuk menerima bimbingan dan petunjuknya, menganugerahkan kebahagiaan dan kebahagiaan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan ini dan sepenuhnya memberikan keridhaan kepada Imam Al-Bukhari, Syekh Al-Qastalani, karena keduanya merupakan sumber dari kitab ini, yaitu Jawahir Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Selesai. Ini kitab keutamaan ahli hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Imarah. Jadi ikhwah, betapa mulia menjadi ahli hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulia kita menjadi ahli hadis. Maka ayo kita semangat dalam mempelajari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat, ayo kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.